الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد وما فتنوا المؤمنين والمؤمنات حتى لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Nah, apa yang dirasakan oleh kelompok tadi? Dia merasakan azabul hariq, azab yang menyala-nyala, azab yang begitu pedih. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi. Dia tidak akan mengazab kalau orang itu enggak beriman. Jadi orang yang diazabnya itu oleh kelompok Ashabul Ukhdud tadi hanya orang Yaman yang beriman. Jadi ketika ditanya orang yang beriman, kenapa kalian diazab? Kami ini diazab hanya karena kami orang yang beriman oleh kelompok di Yaman ini. Kemudian disebutkan alladzi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dia lupa bahwa perbuatannya itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya itu disaksikan oleh Allah. Wa ma fatanul mu'minina wal mu'minati hatta lam yatubu. Dia itu akan diazab terus oleh Allah sampai dia taubat. Karena dia buat fitnah. Difitnahnya Nabi Muhammad, difitnahnya saudara-saudaranya yang sudah masuk Islam. Wa ma fatanul mu'minina. Dia tidaklah membuat fitnah seperti itu, dia tidak akan diampun terus diazab oleh Allah kecuali dia taubat. Kalau dia tidak taubat, maka dia akan diazab di dalam api neraka dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi di dunia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ke-95 namanya surat Al-Buruj. Ayat 1 sampai ayat 10 menceritakan tentang orang yang minta diazab oleh Allah, menantang Allah. Nah, kembali ke kajian semula. Siapa orang-orang yang menantang Allah? Sampai hari ini pun banyak terjadi orang-orang yang menantang Allah. Ini saya catat nih, orang yang minta diazab oleh Allah. Pertama, di Amerika, Muhammad Ali menceritakan di depannya ada orang minta diazab oleh Allah, namanya Joe Frazier, yang menghina Tuhan di depan Muhammad Ali. Muhammad Ali ini pernah kalah satu kali bertinju dengan Joe Frazier ini. Nah, tapi Muhammad Ali ini dia waktu itu masuk penjara, tak sempat melawan. Dia masuk penjara itu karena tidak mau disuruh perang ke Vietnam, karena dia wajib militer di Amerika. Kamu harus perang Muhammad Ali dengan umurmu yang masih remaja, pemuda. Kata Muhammad Ali, saya sudah beragama Islam, agamaku tidak membolehkan aku berperang. Nah, kalau kamu tidak mau perang, kamu dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya penjara selama 1 tahun. Apa kata Muhammad Ali? Aku lebih rela masuk penjara dibandingkan membunuh orang-orang Vietnam yang tidak berdosa. Nah, mirip pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Aku lebih rela masuk penjara daripada berbuat maksiat digoda oleh Zulaiha. As-sajnu ahabbu ilayya. Aku lebih suka masuk penjara. Nah, kalau Muhammad Ali, dia rela masuk penjara daripada membunuh orang berperang di Vietnam pada waktu itu.
Nah, keluar rupanya selama dia dalam penjara dia latihan tinju. Nah, ketika dia latihan itu, begitu dia keluar, teringatlah dia sama Jubrizer ini yang minta diazab oleh Allah di hadapan Muhammad Ali. Karena tujuannya menghina Muhammad Ali dengan menghina Tuhannya Muhammad Ali. Tentu Muhammad Ali ini daripada pribadinya dihina, Tuhannya dihina, itu lebih tinggi emosinya. Bertinjulah kembali dia dengan Jubrizer. Akhirnya kabur ciri Jubrizer itu dibuatnya. Walaupun dia dulu sempat kalah, akhirnya Jubrizer itu kalah. Jadi dibuatlah komentar oleh surat kabar Amerika. Itu katanya Muhammad Ali itu menang karena dia sangat tersinggung Tuhannya dihina di hadapan dia oleh Jubrizer. Nah, sejak itu kalah si Jubrizer itu. Nah, yang kedua ada namanya Tancredo Neves dari Brazil. Ini seorang anggota DPR yang ingin menjadi presiden. Tahun 1980 katanya bahwa suaranya sangat banyak itu tak bisa dijatuhkan oleh siapapun, kata Tancredo. Tak bisa dijatuhkan manapun, dia menang mutlak daripada lawan-lawannya. Tak bisa dijatuhkan oleh siapapun sekalipun Tuhan yang menjatuhkan saya. Dihinanya pula Tuhan. Tuhan pun takkan bisa menjatuhkan saya, tidak dapat menggagalkan saya untuk jadi presiden di Brazil. Tapi pada suatu hari menjelang dilantik, tiba-tiba dia meninggal dunia. Satu hari menjelang dilantik, besok pagi mau dilantik, hari ini meninggal dunia. Kenapa manusia kok bisa minta diazab oleh Allah, masih melawan Allah? Karena akidahnya lemah. Dia tidak tahu bahwa Allah itu bukan benda, Allah itu bukan makhluk. Itu pula lah mau dilawan. Karena dia selama ini di rumah-rumah ibadahnya Tuhannya itu tergantung, tak pula berbaju. Nah, kalau kayak gini aku bisa lawan yang bertinju katanya. Jadi tak takut dia. Karena itu yang diperkenalkan. Lihatlah Tuhan-Tuhan yang lain, ada menyembah pohon, ada menyembah batu-batu, keramat. Jadi kayak gitu Tuhan. Itu makanya dia katakan kalau kayak gitu Tuhan, aku sanggup melawannya, aku tidak takut. Tapi dia lupa Tuhan yang sampaikan oleh Muhammad Ali yang diyakini bukanlah makhluk, tapi dia pencipta makhluk yang disebut dengan Khaliq. Khaliq isim fa'il itu artinya yang mencipta. Kalau kita ini Khaliq, Allah Al-Khaliq. Kalau kita makhluk, kita yang diciptakan. Tafakkaru fil makhluk, pikirkanlah yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru al-khaliq, jangan dipikirkan tentang yang mencipta. Dengan kata lain, tafakkaru fil khalqillah, pikirkanlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan dipikirkan tentang zat Allah. Nah, jadi pemirsa hormat, kisahnya si Suniti yang bergelar Dewi Bulan itu, dia menghina Islam memang sudah keterlaluan. Dia menentang Allah untuk mengazab dia, dan kemudian yang baru-baru ini dia memamerkan makan babi dengan membaca surah Al-Fatihah. Masya Allah. Dibacanya, ini daging babi saya makan, nyam dia makan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibacanya. Memang tepat juga bacaannya, memang Muslim awalnya. Sekarang ini katanya dia akan lebih lama lagi makan babi sambil baca surat Yasin. Ya Allah, ini betul-betul penantang terbalik. Sakit jiwa dia mungkin. Itu sudah mulai sakit itu, sudah mulai sakit jiwa, bahaya. Apa tujuannya? Tujuannya memamerkan
makan babi itu sambil membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah, tujuannya untuk melemahkan akidah saudara-saudaranya yang di Jawa itu, atau yang sama dia menjadi TKW di luar negeri. Tujuannya itu mungkin pesan dari suaminya karena dia murtad itu. Mungkin suaminya ini seorang misionaris atau seorang ateis, yang penting dia benci terhadap Islam. Nah, ini yang mensupportnya, yang menyuruh dia sehingga dia membuat video yang sangat menyakitkan hati umat Islam. Nah, itu sudah mulai sakit jiwanya itu nampak itu berbahaya. Bahayanya tatkala nanti akan meninggal dunia barulah dia menyesal. Oh, ini rupanya Tuhan yang selama ini yang aku hina gitu ya, yang ditantang. Jadi menantang Tuhan. Nah, yang ketiga ada lagi seorang penyanyi. Seorang penyanyi Amerika yang membuat syair, lagunya merendahkan Tuhan. Apa katanya? Jangan hentikan aku yang sedang berjalan ke neraka. Wah, itu judul lagu. Tuhan, aku sedang menuju ke neraka, jangan hentikan perjalananku. Aku sedang asyik menuju neraka. Tak lama sudah itu tabrakan mobil, tabrakan, mati. Ya Allah, kenapa? Karena dia tidak tahu hal-hal yang bersifat fitrah, bersifat spiritual, yang bersifat sakral, hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan Nabi-Nya, yang berkaitan dengan agama bersifatnya sakral. Apa artinya sakral itu? Sakral itu artinya mengandung karamah, mengandung karamah. Yang baru-baru juga pendebat apologet non-Muslim namanya Ati Watimena, asalnya dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, tapi keturunannya katanya orang tuanya dulu asalnya dari Teluk Kuantan. Lahirnya di Tanjung Pinang, lalu dia hijrah ke Jakarta mengikutkan kakaknya yang menikah dengan non-Muslim. Jadi abang iparnya inilah, suami kakaknya yang non-Muslim, menyekolahkan dia sekolah pendeta namanya Ati Watimena. Diinjaknya Al-Quran. Nampak itu diinjak dengan kaki kirinya. Nah, tak lama itu, seminggu, tempat badannya kering, suaranya nggak kedengaran lagi, meninggal. Masya Allah. Jadi ngeri azab Allah terhadap orang-orang yang minta diazab itu. Cuma ada yang diberi tangguh oleh Allah, ada yang cepat, ada yang lambat. Masya Allah. Nah, ada lagi artis Brazil, yang keempat, penyanyi yang selalu menghembuskan asap rokok ketika dia akan menyanyi dan merendahkan Tuhan. Katanya, inilah Tuhan, hanya asap ini untukmu, yang lainnya untukku. Fuah, ini untuk kau nih Tuhan. Fuah, untuk kau nih Tuhan. Begitulah cara dia menghina Tuhan. Tak lama sudah itu dia kecelakaan Tuhan. Masya Allah. Nah, itu artis Brazil. Dan kemudian John Lennon dengan musiknya The Beatles. Apa katanya? Musik ini lebih terkenal dibandingkan Tuhan. Tuhan tak terkenal sama sekali. The Beatles ini terkenal seluruh dunia. Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya apa? 2 hari setelah itu dia mati ditembak. John Lennon, istrinya orang Jepang. Saya lihat majalahnya itu waktu saya remaja lagi, tahun-tahun 70-an. Nah, dia mati ditembak. Yang menembaknya siapa? Yang menembaknya adalah penggemarnya di Amerika, orang yang sangat senang dengan dia, senang. Tahu-tahu dia menyimpang, dia merasa terkenal, menjadi sombong, katanya lebih terkenal daripada Allah, dia ditembak oleh penggemarnya sendiri. Akhirnya